Episode pertama serial 1000 Hari menyajikan bagaimana pentingnya teknologi di masa pandemi. Mulai dunia pendidikan hingga bagaimana masyarakat memanfaatkan teknologi untuk saling terkoneksi. Karena ini pemerintah ya, jadi mereka diserang sama operator soalnya. Karena ngasih gratis di operator. Ada yang nggak suka sih, jangan khawatir. Yang namanya gratisan tuh ada yang nggak suka. Soalnya ada yang cari rezeki, jadi kita sebelah salah nih sebenarnya. Karena pelajaran yang lalu istilahnya itu kan sebuah pelajaran ya. Masa-masa seperti itu kan sudah pernah kita alami. Kalau di tahun mendatang ada kejadian seperti itu, ya dari sekarang kita prepare gitu. Yang jelas yang pertama adalah tidak berhenti untuk berinovasi ya. Karena meskipun kita punya program-program yang sebelum pandemi orang banyak mengapresiasi, tapi ketika dibenturkan dengan pandemi, ternyata program kita itu tidak bisa diterapkan. Nah, itu kita harus berinovasi. Lantas, bagaimana situasi ekonomi serta pengelolaan kebijakan yang dilakukan negara pada waktu yang sama? Tanda-tanda berakhirnya pandemi COVID itu di depan mata. 1.700, naik 3.000, turun lagi 2.000, naik lagi 4.000, naik lagi, turun, naik lagi. Dan saat ini adalah XBB ya. Nah ini satu tanda bahwasanya pandemi COVID itu masih ada. Inilah kondisi Jakarta di pertengahan tahun 2021. Ledakan kasus COVID-19 varian Delta membuat masyarakat panik. Mereka memburu oksigen untuk pasien COVID, baik yang menjalani isolasi mandiri maupun dirawat di rumah sakit. Kondisi yang sama juga terjadi di Yogyakarta. Seperti pengalaman Tuti Istiqmalil Hakimah, seorang penyintas COVID-19 asal Sleman. Tuti merasakan bagaimana mencekamnya krisis oksigen yang berlangsung. Kondisi saat ia menjadi pasien Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito karena terpapar COVID-19 dan harus meninggalkan 2 anaknya di rumah. Waktu itu pagi, siang, sore itu masih aman mas, nggak ada berita kehabisan oksigen. Kami pun masih pakai oksigen yang kalau sesek selalu manggil suster sesek dinaikkan, terus nanti dicek lagi diturunkan. Jadi nggak ada tanda-tandanya gitu akan kehabisan oksigen sama sekali gitu mas. Setelah itu kok banyak yang teriak sesek gitu, terus samping saya juga ternyata tekanannya itu dikurangi. Setelah itu semakin dikurangi karena situasi saya waktu itu sudah agak lumayan, jadi nggak pakai oksigen pun juga masih bisa, walaupun nanti lama-lama sesek juga. Terus yang sebelah saya itu benar-benar yang direndahkan, kemudian benar-benar yang habis. Awalnya, Tuti mengira kondisinya semakin membaik saat pasokan oksigen dikurangi. Namun, di saat bersamaan, ia mendapat informasi terjadi krisis oksigen di rumah sakit tempat ia dirawat. Belakangan, Tuti memahami bahwa informasi yang diterimanya benar, usai mengonfirmasi langsung ke perawat. Pertama memang enggak. Tapi kita kan sebagai orang yang tahu, itu berarti dia menenangkan pasien yang teriak-teriak yang ini kan berarti memang
habis dan nggak bisa memenuhi kebutuhan oksigennya itu, saya baru nangkep, oh benar-benar habis. Besoknya saya tanya, saya masih penasaran, saya tanya, semalam tuh oksigennya habis ya? Terus mengalihkan pembicaraan, udah aman kok, udah aman gitu. Peristiwa krisis oksigen yang terjadi tentu menimbulkan pertanyaan. Bagaimana pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi yang berlangsung lebih dari 2 tahun? Untuk itu, kami ajak Anda melihat kembali apa yang dilakukan negara saat pandemi terjadi. Seorang ibu yang umurnya 64 tahun dan putrinya yang berumur 31 tahun. Dicek oleh tim kita pada posisi yang ternyata pada posisi yang sakit. Dicek dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Maret 2020, pemerintah menetapkan kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Kekhawatiran publik akan penyebaran COVID-19 ke Indonesia akhirnya terjadi. Hal itu tidak terlepas dari rangkaian sikap dan kebijakan pemerintah yang justru memprioritaskan dampak penyebaran virus pada sektor ekonomi. Bahkan, sikap itu masih terlihat 1 minggu sebelum kasus pertama diumumkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita akan kembali melanjutkan pembahasan mengenai virus corona, tetapi dari sisi dampak terhadap ekonomi Indonesia. Dalam rapat terbatas sebelumnya, kita telah memutuskan beberapa langkah kebijakan menghadapi dampak virus corona ini terhadap ekonomi kita. Kita akan memutuskan langkah-langkah kebijakan fiskal dalam mendorong ekonomi kita, baik dari sisi konsumsi, baik dari sisi investasi, dan dalam meningkatkan kembali sektor pariwisata, terutama di Bali, di Sulawesi Utara, dan di Kepulauan Riau, di mana daerah-daerah destinasi wisata inilah yang banyak dikunjungi turis-turis dari RRT. Dan kita tahu kita sedang menghadapi tekanan akibat penurunan kunjungan wisatawan dari RRT. Pada saat kemudian muncul sebuah wabah dalam satu wilayah, ya, dengan era keterbukaan saat ini, ya, keterbukaan transportasi dan sebagainya, maka itu harus menjadi alert atau warning juga bagi seluruh dunia sebenarnya. Sehingga upaya yang harus dilakukan pertama kali oleh sebuah negara adalah bagaimana melakukan sebuah selective barrier atau proteksi negaranya untuk supaya wabah itu tidak masuk ke dalam ke Indonesia gitu loh. Nah, ini yang menjadi perhatian juga bagi kita sebenarnya juga pada saat itu. Artinya informasi terkait dengan kasus di Wuhan itu ya sudah menjadi diskursus di internal profesi, sehingga di bulan Januari pun kemudian kita juga sudah melakukan sebuah sounding dalam artian pernyataan-pernyataan bahwa hati-hati itu bisa masuk ke Indonesia gitu loh. Peringatan yang sudah disampaikan pada Januari itu justru dianggap berbeda oleh pejabat negara.
Akhirnya, kasus penyebaran COVID-19 di masyarakat mulai tidak terkendali. Alih-alih menerapkan undang-undang kekarantinaan yang diresmikan di eranya sendiri, Jokowi justru menerapkan kebijakan lain. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kebijakan itu dikeluarkan saat kasus terkonfirmasi lebih dari 1.400 orang, dengan korban meninggal dunia sebanyak 172 jiwa. Pada akhirnya penerapan PSBB dilakukan hanya untuk membatasi mobilitas masyarakat tanpa adanya jaminan sosial. Berbeda dengan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, di mana kebijakan pembatasan wilayah harus disertai dengan jaminan kehidupan dasar manusia dan hewan ternak. Tidak ada yang bisa menjamin negara itu, ya, bahwa tidak ada bisa menjamin bahwa itu tidak akan bisa masuk ke Indonesia. Ya, ini sebuah pernyataan yang menurut saya sangat penting ya, karena kita jangan sampai kemudian abai. Karena sekali itu kemudian masuk dan kita tidak melakukan sebuah upaya-upaya untuk kemudian proses pencegahan, selektif, karantina dan sebagainya, maka itu yang kemudian akan bisa membawa sebuah impak atau dampak yang luar biasa sebenarnya. Meski aturan PSBB telah dikeluarkan pemerintah pusat, namun tidak semua pemerintah daerah menerapkannya. Alhasil, sejak dikeluarkannya aturan PSBB, penyebaran COVID-19 di Indonesia terus meluas. Pemerintah mencatat hingga 20 Juli 2020, setidaknya ada 88.000 lebih orang yang terkonfirmasi COVID-19 dan korban meninggal dunia menyentuh angka 4.239 jiwa. Di saat yang bersamaan, pemerintah membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Penyelamatan Ekonomi, di mana struktur organisasinya diisi oleh sebagian pejabat yang juga menjadi pengusaha. Langkah penyelamatan yang dilakukan adalah bukan penyelamatan manusianya, tapi penyelamatan ekonomi. Keluarlah Perpu tentang penyelamatan ekonomi akibat COVID. Nah, karena penyelamatan ekonomi, maka struktur organisasinya ada ketua dewan pengarah segala macam gitu, itu ekonomi semua. Jika pemerintah lebih memilih memprioritaskan penyelamatan ekonomi saat pandemi, maka ekonomi seperti apa yang sejatinya sedang diselamatkan pemerintah? Jadi karena batas antara penguasa dengan pengusaha itu kian tipis, oligarki-oligarki itu bukan hanya berada di luar pemerintahan dan memasok dana buat politisi, tapi mereka itu sudah ada di jantungnya kekuasaan. Mereka terjun ke dalam politik, terjun di dalam pemerintahan. Menguntungkan akhirnya sekelompok orang, menguntungkan para pemburu rente. Siapa sekelompok orang itu? Ya oligarki dan orang-orang di sekitaran istana. Bagaimana bansos yang asalnya buat rakyat malah menguntungkan mensos dengan mungkin dipakai buat kepentingan tertentu ya, kepentingan diri dia, keluarga dia, partai dia. Kesempatan dan kekuatan melanjutkan karya dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara yang sangat kita bersama. Tak kalah, DPR juga mengeluarkan produk undang-undang yang bahkan tak ada kaitannya dengan penanganan pandemi.
Bisa disepakati? Sepakati, Pak. Di mana Undang-Undang Cipta Kerja ini mendapat gelombang penolakan dari masyarakat sipil. Di tengah-tengah mereka harus berjuang menyelamatkan diri dari penyebaran COVID-19 dan kesulitan ekonomi. Yang berikutnya, kontradiksi yang terjadi adalah ketika pemerintah seharusnya melindungi masyarakat, pemerintah fokus pada pandemi, fokus pada bagaimana menyelamatkan nyawa, menyelamatkan tenaga kesehatan, malah kemudian menciptakan atau membuat undang-undang Perpu yang membuat Omnibus Law Cipta Kerja. Yang lagi-lagi Omnibus Law Cipta Kerja ini dibuat dengan tanpa partisipatif dan menguntungkan atau menjamin karpet merah buat para pemodal, buat para investor. Jadi ya bukan lagi melindungi masyarakat, bukan lagi protes pada rakyat, tapi lagi-lagi memberikan karpet merah pada investor. Beberapa daerah seperti Kudus, kemudian DKI Jakarta, dan juga di Bangkalan memang sudah terkonfirmasi varian deltanya atau B1617.2 atau juga varian dari India mendominasi. Tuti 2 kali terpapar virus COVID-19. Kondisi terparah terjadi saat dirinya harus menjalani 2 minggu dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Pusat Sarjito pada awal Juli 2021. Saat itu merupakan periode puncak gelombang Delta dan momentum terjadinya krisis oksigen di Yogyakarta. Tuti pun menuturkan pengalaman saat oksigen di rumah sakit rujukan COVID-19 di Yogyakarta tersebut kehabisan oksigen. Kalau samping saya meninggalnya bukan karena kehabisan oksigen yang malam itu, tapi katanya memang ada yang meninggal karena kehabisan, jumlahnya juga lumayan banyak gitu. Untuk realnya saya kurang paham. Kita kayak ngundang orang untuk minta bantuan ke kita gitu. Beruntung, Tuti memiliki sahabat seperti Febvi Setiawati yang memberikan respon cepat saat mendengar kabar bahwa persediaan oksigen di Rumah Sakit Sarjito menipis. Febvi yang memiliki persediaan 2 tabung oksigen segera meminta kerabat Tuti untuk mengambilnya sebagai persediaan. Sebenarnya itu info simpang siur ya, apa benar rumah sakit kehabisan oksigen? Saya cuman tanya, bagaimana, masih pakai oksigen di sana? Masih? Nggak mau habis po, saya pancing-pancing. Enggak, masih aman-aman aja gitu. Coba deh kamu sekarang bawa oksigen ini ke rumah sakit, kamu tunggu di depan rumah sakit. Tanpa saya info apapun, saya cuma bilang, tolong ini oksigen, bawa ke rumah sakit, taruh depan rumah sakit. Jadi nanti saya pikir siapa yang butuh, dia yang akan dapat oksigen itu. Barulah belakangan ternyata informasi yang didapatkan soal habisnya oksigen dialami langsung oleh Tuti pada malam harinya. Saya nggak bisa tidur malam itu, nggak bisa tidur, notif-notif di HP mulai masuk, di mana ya yang ada oksigen, di mana yang ada oksigen gitu. Kemudian hingga saat detik itu tiba, teman saya bilang, beneran habis. Oke. Suamimu sudah di depan kok bawa oksigen gitu. Febvi yang juga aktif dalam gerakan sosial sempat menginisiasi donasi untuk kelangkaan oksigen di Yogyakarta. Inisiatif itu hadir saat krisis oksigen yang terjadi di Yogyakarta bersamaan dengan puncak penyebaran COVID-19 varian Delta. Sekacau apa yang paling sangat menyakitkan bagi saya nanti di grup itu, mohon izin undur diri dari grup karena pasiennya meninggal. Terus dikirimin ada itu yang meninggal, ada juga yang mengirimkan video, tolong siapa yang ada oksigen, bapak saya seperti ini. Terus beberapa menit lagi bapak saya sudah nggak ada.
tidak hanya 1-2 orang, itu kita membaca terus saking gentingnya gitu. Informasi krisis oksigen yang terjadi di Rumah Sakit Sarjito juga diterima jurnalis Kompas Cetak Ahmad Arif atau AI. Informasi diperoleh dari rekannya yang bertugas sebagai tenaga kesehatan di Rumah Sakit Sarjito. AI juga menerima pesan berupa surat permohonan dari rumah sakit kepada Kementerian Kesehatan terkait kondisi oksigen yang mulai menipis dan berpotensi habis di tanggal 3 Juli 2021. Ketika saya menerima informasi itu, saya sebenarnya meneruskannya juga. Saya meneruskannya ke Menkes ya waktu itu ya, melalui juru bicara Menkes waktu itu untuk minta konfirmasi dan sekaligus warning gitu. Pada saat yang sama saya juga sebenarnya sudah menyampaikan itu di Twitter saya gitu, di sosial media saya, bahwa ada kemungkinan akan habisnya pasokan oksigen di Sarjito gitu. Dan sebenarnya konteksnya warning mengenai menipisnya pasokan oksigen di Yogyakarta secara umum ya, dan beberapa kota yang lain itu sudah beberapa kali saya dengar sebenarnya dari jaringan nakes maupun jaringan relawan yang ada di berbagai daerah gitu. Jadi sebenarnya saya nggak kaget juga gitu. AI kemudian mendapat informasi tambahan dari tenaga kesehatan lainnya terkait dengan jumlah korban yang meninggal dalam semalam di Rumah Sakit Sarjito. Informasi itu pun langsung dikonfirmasi kepada pihak rumah sakit dan Kementerian Kesehatan, sekaligus kepada jurnalis Kompas yang berada di Yogyakarta. Begitu saya mendapat informasi itu, termasuk dengan lengkap rincian data jumlah korbannya, saya kemudian memberikan informasi ini kepada teman saya dari Kompas yang sedang tugas di Jogja ya, yang memang dia tugasnya di Jogja, untuk kemudian meminta konfirmasi sebenarnya ke pihak Sarjito. Nah, dia kemudian menghubungi Humas Sarjito dan mendapat konfirmasi bahwa memang ada yang meninggal gitu ya. Jurnalis Kompas yang dimaksud adalah Haris Firdaus. Mendengar informasi dari AI, ia pun bergegas untuk mendapatkan konfirmasi. Memastikan peristiwa krisis oksigen yang terjadi di Rumah Sakit Sarjito apakah benar-benar terjadi. Nah, saya sebagai wartawan yang bertugas di Jogja, kemudian berusaha memfollow up isu itu, informasi itu dengan menghubungi beberapa pihak gitu. Dan memang malam itu saya juga mendapat konfirmasi ya dari Rumah Sakit Sarjito yang membenarkan, pertama benar bahwa surat itu memang dikeluarkan oleh Sarjito. Kedua benar bahwa stok oksigen sentral itu sedang menipis gitu. Yang ketiga benar bahwa menipisnya stok oksigen itu akan bisa berisiko pada keselamatan pasien. Nah, cuman waktu itu dari Humas Sarjito juga tidak bisa menjawab apakah meninggalnya mereka itu karena oksigen habis gitu ya. Belum bisa, mereka mengatakan belum bisa dipilah mana yang meninggal karena kondisi klinis, mana yang kemudian meninggal karena oksigen habis gitu. Nah, itulah kemudian jadi berita yang ya kemudian beberapa hari kemudian dicap hoax itu. Pemberitaan Kompas inilah yang kemudian dicap hoaks oleh pemerintah. Langkah yang dilakukan pemerintah untuk meredam kepanikan masyarakat terkait realita yang terjadi di lapangan. Terutama pada pemberitaan yang coba menguji akuntabilitas pemerintah dalam penanganan pandemi. Kemudian berita saya dianggap hoax ya. Aparat kepolisian dari berbagai daerah polisi ya, bahkan ada kepolisian di Bengkulu, di mana itu membuat poster dengan melabelin tulisan yang saya buat sama Haris tadi yang teman dari Jogja itu sebagai hoax gitu. Dan kemudian di sosial media saya dirisak banyak orang, termasuk terutama aparat polisian, jaringannya, dan para buzzer yang menuding bahwa tulisan kami hoax gitu. Saya masih bersyukur bahwa itu bukan hoax, karena saya merasa
memiliki data yang valid dan sudah terkonfirmasi juga sebenarnya sama orang Sarjito gitu. Bias kepentingan itulah yang terlihat dari rangkaian kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi. Bahkan demi memuluskan agenda ekonomi dan investasi, Joko Widodo memerintahkan langsung kepada Kapolri meminta kepolisian untuk mengawal investasi yang ada di seluruh Indonesia. Dan kepolisian pun menerjemahkan perintah presiden dengan cara ini. Jangan memperlihatkan ada hebat di tempat ini. Silakan Anda membubarkan diri. Ya, ini negara hukum. Silakan. Ya. Kami minta Anda kerjasama. Jangan melakukan tindakan-tindakan kekerasan di lapangan. Tolong kami Tuhan, tolong kami kasar orang. Oh, kurang ajar. Kekerasan, woi. Tolong minta maaf ya. Tuan. Ya, akhirnya apa? Akhirnya kita melihat sebuah konteks negara yang fail di situ. Dan itulah kehancuran demokrasi. Negara nggak berfungsi dengan kewajibannya, negara tidak memenuhi kewajibannya, memenuhi hak asasi manusia. Ketika warga protes, warga menyampaikan kritiknya direpresi, bahkan dikriminalisasi gitu. Itu ya ciri-ciri negara otoritarian. Dan kedaulatan atau kegentingan itu biasa dimunculkan, digambarkan, dibangun seolah-olah sangat darurat. Itu adalah gejala-gejala negara punya kehendak untuk menjadi otoriter. Dengan jalan daruratlah negara bisa melakukan sesuatu yang darurat pula, yaitu apa? Otoriter. Kebijakan lain yang memprioritaskan sektor ekonomi adalah dengan pengurangan tarif pajak penghasilan badan usaha. Tarif pajak yang sebelumnya sebesar 25% berkurang menjadi 22%. Dalihnya adalah untuk menghindari PHK yang dilakukan pengusaha kepada karyawan selama pandemi berlangsung. Namun, kenyataannya lebih dari 1,4 juta pekerja terkena PHK selama pandemi berlangsung. Dampak kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah tidak begitu terasa manfaatnya bagi seorang karyawan seperti Aryo Wibowo. Meski pengurangan pajak bagi perusahaan telah dilakukan, namun Rio tetap harus dirumahkan selama 6 bulan dari perusahaan tempat ia bekerja. Rio bekerja sebagai manajer sebuah perusahaan di Kota Bekasi, Jawa Barat. Perusahaan tempat Rio bekerja ikut terhantam badai ekonomi di masa pandemi. Sesuatu yang akhirnya tak bisa dihindari meskipun kebijakan di sektor ekonomi digadang-gadang bisa memberikan proteksi. Untuk perusahaan yang sampai dengan saat ini gue juga bekerja gitu ya, yang jelas kita juga bergerak dalam distributor kantong ASI, botol kaca ASI, di mana kita juga melibatkan toko-toko untuk menjual barang kita. Dan kita tahu bahwa semua toko waktu itu tutup, tidak bisa menjual apapun, online juga sepi, kosong, bener-bener yang ya jatuh banget gitu kan omsetnya. Hingga akhirnya ia harus dirumahkan sementara oleh perusahaan tempatnya bekerja dengan potongan gaji sebesar 50%. Bahkan, Rio harus mengambil keputusan yang dianggapnya paling berat sepanjang karirnya, ketika harus memberi informasi kepada karyawan yang terpaksa ikut dirumahkan. Ada 1-2 orang, ya kita berharap tidak mem-PHK, tapi mereka mundur, kayak gitu. Saat ini, napas Rio bisa kembali lega.
Sejumlah usaha sampingannya kembali berjalan setelah nyaris 3 tahun pandemi membuat jeda. Rio memiliki usaha sampingan seperti jasa sablon, jasa cuci sepatu, dan jual mobil bekas. Yang gua rasain cuma begitu, belum dibalut. Rio punya harapan besar bahwa usaha sampingannya bisa menjadi kekuatan ekonomi utamanya di masa mendatang. Pajaknya kok tinggi ya? Berapa kemarin? Kan itu kan gua BBM. Pagebluk kemudian memaksa harapannya ikut tergebuk. Kalau bicara nominal, lumayan besar ya, kayak gitu. Maksudnya gue juga dulu pernah sempat yang akhirnya proyeknya dibatalkan, tuh gue harus membeli ya walaupun kurang dari 50 juta, cuma saat itu kan bener-bener yang angka yang cukup luar biasa gitu. Karena waktu itu gue harus mencari kontrakan rumah untuk bisa nanti menunjang proyek itu gitu loh. Kemudian bahan baku sedikit demi sedikit gue harus nyicil. Ya di atas 40 juta, di bawah 50 juta kurang lebih. Rangkaian kebijakan ekonomi selama pandemi dapat dilihat dari data simpanan yang ada di masyarakat. Jumlah simpanan yang tercatat hingga akhir tahun 2022 berjumlah 8.203 triliun rupiah. Di mana masyarakat dengan simpanan di atas 5 miliar nominalnya bertambah dari 3.846 triliun menjadi 4.380 triliun. Itu artinya masyarakat dengan simpanan di atas 5 miliar nominal simpanannya semakin bertambah. Sementara masyarakat dengan simpanan di bawah 100 juta rupiah nominalnya bertambah dari 992 triliun menjadi 1.020 triliun rupiah selama 1 tahun terakhir. Yang berarti kelompok masyarakat dengan simpanan di bawah 100 juta rupiah nominal simpanannya semakin berkurang. Salah satu faktornya adalah masyarakat dengan simpanan di atas 100 juta harus menggunakan simpanannya guna bertahan hidup selama pandemi berlangsung, sehingga turun kelas dan masuk kategori masyarakat dengan simpanan 100 juta ke bawah. Jadi si kaya pulih cepat karena dapat doping, dapat kebijakan-kebijakan macam-macam itu. Sementara yang di bawah itu masih kelihatan kok dengan mata kepala sendiri kalau Anda lihat ya. Kondisi ini persis seperti halnya dialami Rio yang kemudian bergantung pada sisa tabungan untuk menyambung kehidupan. Tabungan ini juga akhirnya hanya sanggup menopang kebutuhannya selama tidak lebih dari 3 bulan. Yang tentunya gue juga pasti saat itu punya ada beberapa, ya nggak banyak tabungan gitu, yang saya pada akhirnya sampai minus. Artinya tabungan gue udah gue kuras, sampai pada akhirnya kita nggak bisa nutup dan sampai minus. Gue minjem ke kakak, gue minjem ke saudara kayak gitu. Yang mana gue, tapi tetap gue berkeyakinan bahwa ini pasti akan bisa gue selesaikan gitu. Cuman pada waktu itu gue menguras banyak banget tabungan dan bener-bener sampai 0 dan minus. 1 jutanya udah sangat besar gitu ya, tapi minusnya itu bisa lebih dari 10 jutaan saat itu. Data simpanan itulah yang kemudian dapat terlihat dari daya beli masyarakat. Salah satunya pada sektor otomotif. Sepeda motor selama ini menjadi alat transportasi kelas menengah dan menengah ke bawah. Pilihan itu diambil mengingat sistem transportasi di kota-kota besar belum dapat menjangkau hingga ke wilayah pemukiman. Sepeda motor juga menjadi pilihan masyarakat karena biaya konsumsi BBM yang lebih murah dibanding biaya menggunakan transportasi publik. Sementara kendaraan roda 4 seperti mobil menjadi pilihan bagi mereka yang memiliki kekuatan finansial. Biasanya mereka datang dari golongan kelas menengah ke atas. Lalu bagaimana kondisi daya beli masyarakat terhadap kendaraan pribadi? Penjualan sepeda motor sebelum pandemi yakni pada 2019 menyentuh angka 6,4 juta unit dalam setahun. Sementara kendaraan roda 4 menyentuh angka penjualan sebanyak 1.033.000 unit. Lalu bagaimana kondisi daya beli masyarakat di sektor otomotif di tahun 2022?
Penjualan sepeda motor selama tahun 2022 berada di sekitar 5,2 juta unit, masih di bawah penjualan di tahun 2019. Sementara penjualan mobil sebanyak 1.048.000 unit, di atas penjualan mobil saat sebelum pandemi. Ceruk inilah yang kemudian dimanfaatkan Rio untuk mengawali pemulihan ekonominya. Melakoni bisnis jual beli mobil bekas di penghujung transisi pandemi. Namun, pada mobil bekas dengan kisaran harga 100 hingga 200 juta rupiah. Sementara, angka peningkatan penjualan mobil ternyata pada mobil kelas premium yang harganya berada di atas 300 juta rupiah. Itu memang benar adanya isu bahwa orang kemarin tren pembelian mobil itu cukup tinggi di saat pandemi gitu maksudnya. Iya, tapi mobil yang seperti apa dulu kayak gitu. Yang dimana yang kalau gue jual adalah mobil yang menengah ke bawah, yang dimana orang pun menengah ke bawah, ya pembeliannya pun juga tidak lebih dari mungkin 100 juta sampai dengan 200 juta kayak gitu. Ini memang dibuktikan bahwa banyak banget orang kenapa beli mobil malah mewah gitu loh maksudnya. Aktivitas di perusahaannya bekerja juga mulai berangsur membaik. Sebagai penyedia produk perlengkapan bayi, perusahaan Rio bekerja juga dihadapkan masalah baru. Kenaikan harga bahan bakar ikut mengerek harga bahan baku produksi. Jelas kalau dibilang kan mengikuti ya, artinya kalaupun memang misalnya harga kenaikan BBM naik, otomatis pasti bahan baku juga naik. Yang sulit di kita adalah orang udah terbiasa dengan harga kita yang cukup terjangkau. Kemudian kita harus menjelaskan lagi ke konsumen bahwa ada kenaikan harga ya kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya mudah-mudahan sih mereka bisa memahami itu. Harapan kita ya, mereka bisa memahami bahwa oh ya kenaikan BBM ini juga mempengaruhi harga yang akan kita tawarkan ke mereka kayak gitu. Walaupun ya tetap struggling juga. Hingga di penghujung tahun 2022, total jumlah terinfeksi COVID-19 lebih dari 6,7 juta jiwa. Sementara korban meninggal dunia yang tercatat karena COVID-19 lebih dari 160.000 jiwa, di mana 755 diantaranya adalah mereka yang bertugas di garis depan, berprofesi sebagai dokter. Tapi yang paling penting lagi adalah, betul, kita tidak bicara kuantitas. 755 dibandingkan 275 juta penduduk cuma sekian persen. Bukan masalah itunya. Tapi kita bicara di situ ada profesi dokter. Di situ ada profesi yang itu memang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama pada saat COVID. Ya kan? Dan saat ini juga tentunya ya. Kemudian yang ketiga di situ juga ada para pendidik yang dia mendidik para dokter gitu loh. Nah, itu kehilangan yang menurut kami menjadi sebuah kehilangan yang luar biasa gitu loh. Kini Indonesia sudah berada di ujung pandemi. Masyarakat pun kembali beraktivitas seperti biasa. Apa yang terjadi selama pandemi tentu menjadi sebuah memori yang
akan terus diingat dan dijadikan pembelajaran dalam menentukan kebijakan. Pandemi itu memperparah karena di masa pandemi perusahaan mendapatkan keringanan dari negara lewat Kepmen 104 yang penyesuaian upah, kemudian upah boleh dipotong bukan, dan adanya PSBB, PPKM gitu yang kemudian memotong upah buruh sampai 50%. Tidak hanya di sektor buruh, tapi buruh itu menjadi salah satu kelompok yang paling rentan, iya gitu. Karena tadi terjadi PHK besar-besaran berdasarkan data saja gitu ya, di pertengahan 2020 saja sudah sekitar 3 juta lebih terjadi PHK massal.